kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal. Allahumma inna na'udzubika min hali ahli an-nar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menganugerahkan kepada kita semua untuk membekali diri kita dengan ilmu agama. Kita bersyukur juga kepada Allah atas nikmat berupa adanya sebuah semangat dalam diri kita untuk mencari waktu khusus untuk belajar ilmu agama, sehingga kita masih berada dalam majelis ilmu agama dalam keadaan sehat walafiat. Ini tentunya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita semua tidak kita hanya sekedar belajar, tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan ini semata, kecuali ada tujuan yang mulia dan agung, yaitu mengamalkan serta menyebarluaskan kepada orang lain. Karena tujuan yang paling agung, tujuan yang paling utama daripada ilmu itu harus kita di samping mempelajari tapi juga mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan kita menyampaikan juga mengajarkan kepada orang lain. Karena ilmu jika semakin disampaikan dan disebarluaskan kepada orang lain, maka ilmu kita semakin mendarah daging. Apa yang telah kita ketahui semakin kuat, semakin sulit untuk kita lupakan. Senantiasa ingat permasalahan-permasalahan ilmu agama. Justru sebaliknya, kalau kita belajar, tapi setelah itu kita tidak memurojaah, tidak menyampaikan, tidak menyebarluaskan, apalagi tidak mengamalkan minimalnya, maka akan mudah hilang permasalahan-permasalahan, bahasan-bahasan tertentu dalam ilmu agama. Karenanya satu-satunya cara, satu-satunya jalan supaya apa yang telah kita pelajari ini tidak lupa, supaya terus kita ingat, ya, walaupun tidak 100% semuanya, minimal sebagian besar, maka caranya adalah menyibukkan diri kita dengan belajar dan mengajarkan kepada orang lain. Dan ini adalah perbuatan yang paling agung menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perbuatan semacam ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, para ulama. Ketika mereka belajar ilmu agama kepada seseorang, mereka mengajarkan kembali kepada orang lain. Dan terus seperti itu. Mereka tidak ada istilah dalam diri mereka yang namanya sifat bosan atau malas. Karena yang kita cari di balik kita mempelajari ilmu agama adalah ridho dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu ketika kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Karenanya ketika kita belajar ilmu agama mesti selalu dan senantiasa mempertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah
ilmu yang telah kita pelajari kita sampaikan kepada orang lain? Apakah ilmu yang telah kita pelajari kita sendiri sudah mengamalkan? Kalau sudah mengamalkan, kira-kira berapa persen yang sudah kita amalkan? Karena ilmu itu menjadi penerang bagi seseorang yang punya ilmu itu. Ilmu kita ya yang ada dalam pikiran kita. Ilmu kita yang ketika kita seandainya masuk ke dalam kamar mandi, yang kita ingat dalam permasalahan ilmu agama, itulah ilmu kalian, ilmu kita. Adapun yang masih ada dalam kitab, ada di catatan, masih belum, karena kita tidak ingat. Jadi untuk mengukur seberapa ilmu kita yang telah memperoleh itu apa? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Dalam permasalahan ini seberapa besar saya pahamnya, seberapa luas, seberapa banyak dalam masalah ini, dalam masalah ini saya tahunya. Katakan contoh misalnya dalam masalah wudhu saja, menguasai tentang masalah pembahasan wudhu itu sampai semana? Menguasai tentang masalah tayamum, menguasai tentang masalah maksiat perut misalnya, katakan. Seperti yang kita akan mulai bentar lagi. Jadi senantiasa bertanya kepada diri kita, senantiasa introspeksi, senantiasa memantau dan memperhatikan diri kita. Supaya apa? Supaya kita itu giat lebih semangat lagi dan lebih cinta lagi kepada ilmu agama. Tidaklah saya berbicara seperti ini bukan berarti saya lebih banyak ilmu daripada kalian atau lebih baik, bukan. Ya. Bukan, tapi ini adalah nasihat, ya, khususnya bagi saya pribadi dan juga bagi kita semuanya lah secara umum. Sama-sama kita apa? Sama-sama mencari tambahan ilmu. Sehingga kita butuh perantara, butuh cara yang merangsang kita untuk senantiasa cari tambahan ilmu. Jadi kita bertanya kepada diri kita, kita tanyakan kepada diri kita, kalau kita seandainya terjun ke masyarakat, kalau kita berhadapan-hadapan dengan orang-orang di sana, di luar sana, lalu mereka bertanya kepada kita tentang urusan agama, tentang masalah wudhu, tentang masalah permasalahan yang lain yang itu juga adalah hubungannya dengan urusan agama. Kira-kira saya ini mampu nggak menjelaskan? Kira-kira siapa? Kalau yang tidak tahu yang jelas, kita harus mengatakan dia tidak tahu. Nah, jadi perlu kita kembangkan dan perlu kita tata kembali, di samping menata niat dengan baik, tapi juga menata bagaimana semangat dan cita-cita untuk meraih dan memperoleh ilmu yang lebih banyak lagi itu kita semakin terwujud, yaitu dengan cara apa? Introspeksi diri, senantiasa bertanya kepada diri kita. Saya sudah usia 18 tahun misalnya, saya usia sudah 20 tahun, sudah 30 tahun. Nah, saya jasa dalam membela apa yang telah kita persembahkan untuk membela agama ini. Kira-kira dari dulu sampai sekarang, waktu yang kita gunakan untuk membela agama ini itu seberapa persen kita gunakan dalam memperjuangkan agama Islam daripada hanya waktu yang digunakan hal-hal yang lainnya. Kalau kita lihat bagaimana sejarah orang-orang dulu dalam waktu yang masih muda, seperti Syekh Abdullah sendiri, ya, pengarang kitab yang kita kaji ini, dalam waktu usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Ketika beliau sudah usia 18 tahun ke atas, nggak sampai 20, beliau sudah diangkat menjadi mufti, dipersilakan untuk berfatwa. Dan bahkan beliau juga Syekh Abdullah
hafal kutubus sittah, kitab-kitab besar dalam hadis yang menjadikan referensi dalam semua permasalahan. Walaupun kita tidak seperti Syekh Abdullah ketika kita belajar, tapi paling tidak mendorong kita untuk banyak belajar. Walaupun kita ketika belajar, bagaimana mungkin saya bisa seperti Syekh Abdullah? Nah, bukan itu yang kita pikirkan. Tapi bagaimana semangat itu semakin tumbuh dan semakin kuat untuk semakin banyak meraih ilmu agama. Itu yang yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Jadi tanyakan kepada diri kita, tanya kepada diri kita sendiri, seberapa banyak pengetahuan tentang agama dalam masalah wudu, dalam masalah maksiat hati, maksiat perut, maksiat tangan dan maksiat yang lainnya, dalam masalah hal-hal yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dalam masalah akidah, dalam masalah sifat-sifat bagi Allah, sifat-sifat bagi Rasul, yang mustahil apa saja. Silakan introspeksi diri sehingga akan bisa insya Allah membuat kita semakin terangsang untuk banyak belajar lagi. Baik, insya Allah kesempatan kali ini, ya sesi pertama ini kita akan melanjutkan tentang maksiat perut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya innas sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada dan juga hati, kullu ulaika masing-masing dari tiga perkara ini semuanya apa? Kana anhu mas'ula akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jiwa kita, tubuh kita, badan kita, usia kita, ilmu kita, dan setiap yang Allah anugerahkan kepada kita itu adalah titipan, adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita menjaga dengan penuh amanah? Bisakah kita memperlakukan, menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan seizin pemiliknya? Karenanya kalau orang senantiasa berpikir dan menghayati ayat ini, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, selalu berpikir dan menghayati serta mengamalkan, maka dia tidak akan menggunakan pendengarannya kecuali dalam hal yang diperbolehkan. Tidak akan menggunakan pandangannya kecuali dalam hal yang diperbolehkan dan diizinkan. Tidak menggunakan hatinya kecuali dalam hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menyebutkan dalam ayat ini, menyebutkan apa? Menyebutkan pendengaran, pandangan, dan juga hati. Ini memberikan pemahaman bagi kita supaya kita menjaganya, memelihara dan menjaga, jangan sampai ternodai oleh sebuah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sebuah titipan. Termasuk yang harus kita perhatikan adalah perut. Perut adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tangan juga nikmat dari Allah, perut nikmat dari Allah, pendengaran nikmat dari Allah, penglihatan nikmat dari Allah. Karenanya harus kita menjaganya, memelihara perut. Tidak setiap yang masuk ke dalam perut itu memberikan tidak setiap perkara yang masuk ke dalam perut itu apa? Itu pasti memberikan efek baik bagi seseorang. Bisa saja menjadi mudarat, berbahaya bagi orang tersebut di akhirat, kelak di akhirat, bukan di dunia. Ketika seseorang katakan memakan harta haram, mungkin di dunia sangat bermanfaat menurut orang tersebut,
Tapi ternyata urusan keselamatan di akhirat sangat berpengaruh. Makanya inilah yang harus kita perhatikan dan kita harus waspadai. Sehingga tidak semerta-merta kita memasukkan sesuatu ke dalam perut tanpa kita mengkontrol, tanpa kita memperhatikan apa saja yang masuk ke dalam perut. Kalau sesuatu itu halal, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang masuk ke dalam perut itu adalah perkara yang haram, yang sumbernya dari perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berbahaya. Bisa-bisa menyebabkan seseorang akan terkena hukuman kelak di akhirat. Yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita paparkan terkait masalah maksiat perut, di antaranya sebagian kecil kemarin adalah memakan harta riba. Memakan harta riba ini juga merupakan maksiat perut yang kita harus waspadai. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Dalam riwayat lain wa syahidaihi. Jadi Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang mengambil riba, wa mukilahu dan orang yang membayarnya, wa katibahu dan menulis, wa syahidahu dan saksinya. Dalam satu riwayat apa? Syahidaihi, dua saksinya. Jadi laknat di sini yang disebutkan dalam hadis mencakup bagi dengan menggunakan dua saksi di sini, baik dengan cara dibayar ataupun tidak dibayar. Ini kemarin yang sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan beralih ke maksiat perut lainnya, yaitu berupa wal maksi. Termasuk maksiat perut adalah wal maksi. Apa itu? Memakan pungutan pajak. Ini juga adalah maksiat perut. Apa itu al-maks? Al-maksu itu apa? Di sini definisinya adalah sesuatu yang diambil ya, tanpa hak, artinya diambil secara zalim oleh penguasa yang zalim. Jadi sesuatu yang diambil tanpa hak diambil oleh penguasa yang zalim dari dagangan, ya, dari harta dagangan atau semacamnya, dari barang-barang dagangan atau semacamnya, seperti yang diambil dari kebun atau persawahan. Nah, ini adalah apa? Termasuk maksiat apa? Maksiat perut. Jadi sesuatu yang diambil oleh penguasa yang zalim, diambil dari barang dagangan. Barang dagangan atau bukan barang dagangan, berupa sawah, berupa kebun atau semacamnya. Ini dalam Islam hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Nah, perlu diperhatikan, sebagian orang menilai bahwa pajak itu ya bukanlah sebuah maksiat. Bahkan sebagian orang menilai ini adalah hak bagi penguasa. Ini sungguh adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Sangat besar. Seharusnya seorang penguasa itu kalau memang di baitul mal itu tidak ada untuk dijadikan nafkah untuk mengurus negara dan memeliharanya, maka cukup bagi penguasa mengambil sebagian harta dari orang-orang yang kaya. Ya, sekedar yang diambil cukup untuk mengurus negaranya. Maka penguasa mengambil harta tersebut dari orang-orang yang kaya dengan ridho mereka ataupun tidak dengan ridho mereka. Tapi yang ngambilnya apa? Sekadarnya. Nah, diambil dari orang-orang yang kaya, tapi yang diambil apa? Sebagian, sekedar cukup untuk menutupi kebutuhan.
Seharusnya seperti itu. Ketika ada negara-negara Islam misalnya, itu ada Baitul Mal. Ya. Baitul Malnya itu mencukupi untuk menutupi kebutuhan orang-orang, untuk masyarakat. Maka cukup dengan menggunakan harta tersebut yang ada dalam Baitul Mal. Kalau seandainya tidak cukup, ya hartanya tidak cukup atau bahkan tidak ada Baitul Mal, maka bagi penguasa apa? Mengambil harta orang-orang yang kaya sekedarnya, kadar yang cukup untuk menutupi kebutuhan. Ini hukumnya dalam agama boleh. Bukan dipukul rata semuanya diambil pajaknya. Kalau di negara-negara Islam, di negara-negara Islam, yang seperti ini mau benar-benar seperti itu. Kalau memang di Baitul Mal itu cukup untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan orang-orang, ya cukup dengan mengandalkan Baitul Mal tersebut. Kalau seandainya tidak ada Baitul Mal, maka apa yang harus dilakukan oleh penguasa? Yaitu mencari orang-orang yang kaya dan mengambil harta mereka, sebagian bukan semuanya, sebagian yang ukuran diambilnya itu sekadarnya, sekadar yang cukup hanya untuk menutupi kebutuhan. Kebutuhannya seberapa, ya diambil dari beberapa orang yang kaya. Dan itu yang melakukan bukan kita, adalah penguasa yang melakukan. Dalam hukum Islam ini boleh hukumnya. Pada masa kepemerintahan Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan lainnya dari khulafa. Dulu apa? Baitul Mal pada masa pemerintahan mereka, Baitul Mal itu hartanya diambil dari harta ghanimah. Ya, ketika orang-orang Islam, orang kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir, kemudian hartanya orang-orang kafir jatuh kepada kaum muslimin, harta itu menjadi harta ghanimah. Harta ghanimah itu lalu ditaruh ke Baitul Mal. Dari situlah kebutuhan orang-orang diambilkan dari harta tersebut. Juga Baitul Mal di masa pemerintahan mereka, seperti Sayyidina Abu Bakar dan lainnya, itu diambil dari Baitul Malnya. Itu diambil dari orang yang mati, yang meninggalkan harta, ada orang yang mati dan meninggalkan harta, tapi tidak ada ahli warisnya, maka hartanya itu disimpan atau ditaruh ke Baitul Mal. Atau juga apa? Orang yang mati dan meninggalkan harta dan tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat misalnya. Nah, ini seperti ini, diambil dari Baitul Mal. Tapi kalau sekarang karena tidak ada Baitul Mal, karena sekarang tidak ada yang namanya harta ghanimah, ya, tidak ada harta ghanimah untuk berperang dengan orang-orang kafir, maka bagaimana? Ya solusinya? Maka cukup bagi penguasa apa? Mengambil dari orang-orang yang kaya sesuatu yang lebih daripada kebutuhan mereka untuk menutupi kebutuhan. Untuk menutupi kebutuhan para relawan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi dosa al-makes atau dosa pungutan pajak itu juga adalah haram, maksiat. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innaha al-mar'ata az-zaniyata allati tahharat nafsaha birrajmi alladhi rujimat bi amrin nabi tabat taubatan law tabaha sahibu maksin lahu firolah." Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah mengatakan, innaha, sesungguhnya seorang perempuan yang pelacur, seorang perempuan yang pezina, yang membersihkan dosa-dosanya dengan cara dihukum, dirajam, ya, karena diperintah oleh Nabi, dia tabat taubatan, dia bertaubat, dengan seperti itu sudah bertaubat, yang membersihkan dosanya. Yang seandainya juga bertaubat orang yang melakukan makes, yang memungut pajak, itu bertaubat sebagaimana taubatnya perempuan yang berzina lalu dirajam itu, maka apa?
la ghufirallah, maka orang tersebut yang melakukan pungutan pajak itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan akan besar dan parahnya maksiat pungutan pajak. Ya. Bukan berarti maknanya maksiat karena memungut pajak itu maksudnya lebih besar daripada zina, bukan. Ini hanya ingin hadis ini hanya memberikan pemahaman bagi kita bahwa dosa apa? Dosa karena pungutan pajak itu besar. Dan seandainya bertaubat bagi pelakunya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang perempuan yang tukang pezina lalu dirajam atas perintah Rasulullah dan diampuni dosanya, membersihkan jiwanya dari berbagai macam dosa. Maka apa begitu juga orang yang pelaku pungutan biaya pajak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Baik, itu. Jadi saya ulang, definisinya adalah termasuk maksiat perut adalah memakan pungutan pajak. Memakan pungutan pajak, yaitu sesuatu yang diambil tanpa hak oleh penguasa yang zalim dari barang dagangan atau semacamnya. Ya. Diambil. Kemudian termasuk maksiat perut yang selanjutnya adalah wal ghasbi. Wal ghasbi juga termasuk maksiat perut adalah memakan harta ghasab. Memakan harta ghasab. Apa itu ghasab? Rampasan. Memakan harta rampasan. Apa itu ghasab? Maknanya artinya adalah menguasai hak orang lain secara zalim. Menguasai hak orang lain tanpa hak, mengandalkan kekuatan. Karena mengandalkan kekuatan, ya dirampas, kata lain. Waalaikumsalam. Oke. Ya, jadi paham ya. Jadi yang dimaksud dengan ghasab atau harta rampasan adalah menguasai hak orang lain tanpa hak. Artinya menguasai hak orang lain secara zalim, mengandalkan kekuatan. Ini dalam Islam disebut dengan harta ghasab. Harta ghasab. Di dalam kitab At-Tanbih, dalam kitab Syarah Tanbih, ketika dijelaskan babul ghasbi, apa definisinya? Al-istila'u 'ala malil ghairi bi ghairi haqqin. Harta ghasab itu adalah menguasai harta milik orang lain tanpa hak. Nah, ini ini definisi ghasab. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin juga disebutkan tentang definisi ghasab adalah apa? Istila'un ala haqqi ghairin. Yaitu harta rampasan adalah menguasai sesuatu yang milik orang lain tanpa hak. Nah, ini secara apa? Ini secara syarak. Definisi harta rampasan dengan semacam ini ditinjau, dilihat dari segi syarak. Adapun dari segi bahasa, kalau kita ingin mengetahui definisi ghasab atau harta rampasan dari segi bahasa, definisinya adalah akhdzus syai'i zulman mujaharatan, yaitu mengambil sesuatu secara zalim. Mengambil sesuatu secara zalim, secara terang-terangan. Dan menurut satu pendapat
adalah mengambil sesuatu secara zalim mutlak, secara mutlak. Ini apa? Ini disebut dengan al-ghasab atau haram. Maka fa kharaja ma yukhadhu minan nasi bihaqqin. Nah, dikecualikan semua ini mengambil hak orang yang zalim. Kali karena apa? Sesuatu yang diambil orang-orang dengan hak. Artinya ada sesuatu yang diambil dari orang lain dengan hak, secara hak. Contohnya apa? Tadi ya, jadi apa namanya? Ada yang dikecualikan, yaitu sesuatu yang diambil secara hak. Sesuatu yang diambil dari orang-orang, tapi sesuatu tersebut ketika diambil itu secara hak. Ini dikecualikan. Tidak termasuk kategori ghasab. Tidak termasuk. Contohnya apa? Seperti sesuatu yang diambil oleh penguasa dengan tujuan untuk menutupi kebutuhan yang sifatnya daruri, yang sifatnya emergensi, yang sangat dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan orang-orang. Maka ini dikecualikan, diambil dari harta orang-orang yang kaya apabila tidak ada baitul mal yang di dalamnya mencukupi kebutuhan tersebut. Maka ini tidak disebut dengan ghasab, tidak disebut dengan ghasab yang kategorinya haram. Nah, jadi ini dikecualikan. Termasuk yang dikecualikan adalah sesuatu yang diambil dari orang-orang yang kaya dengan tujuan untuk menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan apabila memang di baitul mal tidak ada harta yang dapat mencukupinya. Maka perbuatan semacam ini laisa ghasban. Maka ini tidak disebut ghasab. Bahkan ulama ahli fikih, para fuqaha, mereka menjelaskan dan menegaskan tentang kebolehan perbuatan macam ini. Apa kata mereka, para fuqaha? Yajuzu an ya'khudhal hakimu min amwalil aghniyai ma taqtadhihi ad-darurat. Nah, boleh bagi penguasa untuk mengambil dari harta orang-orang yang kaya sesuatu yang dapat tertutupi kebutuhan-kebutuhan tersebut, terpenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Boleh. Ini termasuk undang-undang secara Islam yang sangat indah. Maka di mana ada undang-undang yang lebih indah dan lebih bagus lagi dari peraturan semacam ini. Jadi walaupun mereka orang-orang kaya, ketika diambil hartanya, ketika diambil sebagian hartanya oleh penguasa demi menutupi kebutuhan hajat, menutupi kebutuhan, meskipun mereka tidak ridho, tidak rela, tidak haram hukumnya. Karena ini Ini menyelamatkan orang dalam rangka saddud darurat, dalam rangka menutupi kebutuhan, menutupi sesuatu yang seandainya tidak dilakukan hal semacam ini bisa mengakibatkan bahaya. Ya, jadi ini yang dikecualikan. Ini tidak termasuk harta rampasan. Ini tidak termasuk ghasab. Adapun yang dilakukan oleh selain penguasa, ya seperti di sekarang, sedikit-sedikit ada pajak, sedikit-sedikit ada pajak, sedikit-sedikit ada pajak. Maka bagaimana hukum yang memberinya? Yang mengumumkan hartanya demi menjaga keamanan. Maka hukumnya ini perlu kita ketahui bahwasannya dalam rangka menjaga hak-hak kita supaya kita tidak terzalimi,
Ya, kalau seandainya kita tidak bayar, misalnya kita akan dizolimin, ya, terzolim, bisa dihukum atau semacamnya misalkan, atau ditindas dan semacamnya. Kalau tidak kita bayar misalnya, maka kita bayar yang dibutuhkan, kita bayar yang mereka butuhkan, kita bayar. Tapi kita tidak mendapat dosa, karena kita itu membayarnya dalam rangka menyelamatkan diri kita daripada kezaliman mereka. Masalah yang mengambil dosa mereka. Ya, ketika kita diambil pajaknya ini, pajaknya ini, pajaknya ini, maka status kalau seandainya kita tidak membayar nanti akan dizalimin misalnya, bisa dihukum atau bisa hilang hartanya, akan ambil. Maka dalam rangka semacam ini bagi yang membayar apa? Bagi yang membayar tidak berdosa. Tapi bagi yang mengambil tetap dosa. Bagi yang mengambil tetap berdosa. Ini persis kasusnya, misalnya sama dengan orang yang terzalimi. Ada orang terzalimi. Artinya apa? Ada orang posisinya ada dalam kebenaran. Kemudian kalau seandainya dia tidak bayar sesuatu, tidak ngasih sesuatu, dia tidak akan aman keselamatan dirinya. Nah, supaya apa? Supaya aman, supaya terjaga keamanannya, harus bayar misalnya demi mendapatkan, supaya dibenarkan, supaya tidak kalah dari yang lainnya. Maka ini apa hukumnya? Juga tidak berdosa bagi yang memberi, tapi kalau yang ngambil juga dosa. Katakan ada kasus sampai diangkatnya kepada sebuah pengadilan misalnya. Ada sesuatu, ada kasus terjadi bagi si A dan si B, dua. Hakikatnya si yang salah adalah B. A ini posisinya benar, bukan salah. Tapi khawatir nanti disalahkan kalau seandainya tidak membayar, tidak memberi kepada pihak hakim misalnya, tidak bisa terselamatkan, keamanannya tidak terjaga, bisa-bisa dimenangkan oleh si B, padahal si salah si B, lalu bayar si A demi menyelamatkan dirinya, maka ini hukumnya boleh. Dalam Islam boleh, tapi tetap yang mengambil berdosa, yang mengambil harta tersebut tetap berdosa. Adapun yang memberi itu apa? Itu tidak berdosa, tapi dengan niatan apa? Dengan niatan untuk menolak mara bahaya, untuk menolak sesuatu yang dia tidak inginkan, supaya tidak terzalimi misalnya. Baik. Kemudian maksiat yang selanjutnya, maksiat perut yang selanjutnya adalah wasariqati dan memakan harta hasil curian. Memakan harta hasil curian. Apa itu perbuatan mencuri? Yaitu akhdhu malil ghairi khufyatan. Akhdhu malil ghairi khufyatan. Mencuri itu adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Itu namanya apa? Mencuri. Ya. Kalau secara terang-terangan nanti bukan mencuri. Jadi lain. Jadi mencuri, perbuatan mencuri haram, dan hasil curian juga haram. Walaupun seandainya ada orang mencuri harta orang lain, lalu harta hasil curiannya itu tidak dia sendiri gunakan, tapi hanya dia mencuri saja, haram.
Apalagi juga Pak, mencuri dan memakan hasil curian itu juga haram. Jadi mencuri itu adalah apa? Mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, bukan karena mengandalkan kekuatan secara fisik, bukan mengandalkan kekuatan fisik. Dan mencuri ini juga ada hukumannya. Di belakang, ya ketika menjelaskan tentang maksiat tangan kalau nggak salah, itu nanti dirinci hukuman bagi pelaku curian itu. Ya, itu apa hukumannya, itu ada rinciannya. Ini hanya secara global di sini. Bahwasanya di antara maksiat perut adalah mencuri, yaitu mengambil harta orang lain, secara sembunyi-sembunyi. Ini hukumnya berdosa. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Inna unasan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah." Sesungguhnya akan ada orang-orang yang mereka berusaha mencari harta Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Bighairi haqqin, tanpa hak, tidak dengan cara yang dibenarkan. Falahumun naru yaumal qiyamah, maka berhak bagi mereka apa? Pada hari kiamat tersiksa di dalam neraka. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan, hadis ini harus kita perhatikan, bahwa memang kebanyakan orang terkadang antara mereka apa? Berusaha mencari harta sebanyak mungkin, mencari harta dan menumpuk harta sebanyak mungkin, tapi lupa dengan cara seperti apakah yang harus dicari. Bahkan dengan cara yang haram pun mereka lakukan. Bahkan dengan cara yang ada kebohongan dan pendustaan terhadap agama pun mereka lakukan. Sungguh orang-orang yang semacam ini mendapatkan ancaman dari Allah. Apa kata Allah? Falahumun naru yaumal qiyamah. Maka berhak bagi mereka disiksa di dalam neraka. Makanya banyak ada orang yang justru dengan hartanya membuat seseorang itu semakin banyak bermaksiat. Ya. Dan harta itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dari mana memperoleh harta itu dan dibelanjakan untuk apakah selama di dunia. Jadi Rasulullah mengatakan, inna unasan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Jadi sesungguhnya akan ada beberapa orang yang mereka berusaha harta, ya, meraup harta, mengumpulkan harta tidak dengan cara yang dibenarkan, tidak dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang dibenarkan oleh Allah, bukan dengan cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah ancamannya? Falahumun nar. Maka mereka akan berhak mendapatkan siksa neraka yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Sehingga seseorang berpikir lebih banyak lagi ketika ingin buka usaha, buka bisnis, buka pemasukan, karena tanggung jawabnya adalah besar. Setiap yang masuk ke dalam perut kita, marilah kita perhatikan. Jadi kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari hasil perkara haram, fannaru aula biha, maka layak bagi orang tersebut apa? Disiksa di dalam neraka.
An-naru aula biha. Jadi kullu lahmin nabata min suhtin, an-naru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari hasil perkara haram, maka apa? Berhak orang tersebut disiksa dalam neraka. Kalau orang-orang dulu begitu besarnya dalam perhatian masalah makanan ataupun yang lainnya, diperhatikan tentang kehalalannya, tentang kebolehannya. Mereka betul-betul melihat apakah makanan yang masuk itu adalah dari sumber yang halal. Sekarang orang yang tidak peduli, banyak orang yang tidak memperhatikan hal-hal semacam ini. Yang penting bisa untung banyak, yang penting bisa meraup harta yang banyak, meraup laba hasil yang memuaskan, tanpa berpikir apakah pekerjaan yang dikerjakan itu adalah pekerjaan yang diperbolehkan oleh Allah. Kalau memang termasuk perkara yang diperbolehkan oleh Allah, apakah dikerjakan telah sesuai dengan ajaran Islam? Orang yang berpikir hal-hal semacam ini itu sangat sedikit. Orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesuaikan amal perbuatannya sesuai dengan ajaran Islam, itu sangat sedikit. Makanya dalam sebuah hadis, kalau nggak salah itu, orang-orang yang bertakwa itu sedikit. Orang-orang yang bertakwa itu sangat-sangat sedikit daripada yang tidak bertakwa. Dan orang yang berilmu sangat sedikit ketimbang orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu daripada orang yang tidak berilmu jauh lebih sedikit. Orang yang punya ilmu, yang lebih banyak yang tidak punya ilmu. Dan orang yang berilmu pun sangat sedikit. Nah, sebentar. Dan orang yang benar-benar ikhlas, orang-orang yang benar-benar ikhlas, daripada hanya sekedar memiliki ilmu, ada ilmu tapi yang diamalkan sedikit. Jauh masih lebih banyak orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan daripada orang punya ilmu tapi diamalkan. Ya, saya ulang, orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya itu jauh lebih banyak daripada ilmu dan mengamalkan ilmunya. Orang yang punya ilmu, orang yang punya wawasan tentang keagamaan, orang yang punya pengetahuan tentang urusan agama, itu banyak. Jauh lebih banyak daripada orang yang mengamalkan ilmunya. Artinya apa? Banyak yang memiliki ilmu agama, tapi betul-betul mengamalkan ilmunya itu sangat sedikit. Dan orang yang betul-betul mengamalkan ilmunya itu masih lebih banyak daripada orang yang mengamalkan ilmunya serta ikhlas dalam mengamalkan. Artinya apa? Orang yang mengamalkan ilmunya, tanpa ikhlas, tidak ada keikhlasan, dibandingkan dengan orang yang mengamalkan ilmunya disertai dengan adanya keikhlasan, masih lebih sedikit yang mengamalkan ilmunya disertai dengan adanya ikhlas. Kalau orang yang mengamalkan ilmu tanpa adanya ikhlasan itu banyak. Sangat sedikit orang yang betul-betul mengamalkan ilmunya dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang kita manusia yang tidak akan terlepas daripada dosa dan kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai orang yang cerdas dan pandai, mesti memperhatikan, selalu introspeksi diri, gerak-gerik, tindak tanduknya dalam setiap langkah. Diperhatikan, dipantau, apakah pekerjaan yang dia lakukan, apakah yang lakukan adalah termasuk
perbuatan yang dikerjakan oleh Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan. Wa aklu kulli ma'khudhin bi muamalatin harramaha syar'u. Terakhir yang dari sisi pertama ini ya. Bukan masih sudah selesai pembahasan maksiat. Itu apa? Memakan setiap yang boleh dengan diharamkan dalam syarak. Memakan setiap harta yang diambil dengan muamalat, ya, makan setiap harta yang diambil dengan muamalat yang diharamkan oleh syarak. Sebagaimana sebagian muamalat yang telah dijelaskan, yang sudah penjelasannya. Sebagaimana sebagian muamalat yang diharamkan di mana sudah berlaku penjelasannya. Sudah selesai sebelumnya sebenarnya. Seperti kemarin diantaranya kalau masih ingat, menjual barang yang aibnya, tidak mau menjelaskan celah dan aibnya, aib yang dapat mengurangi nilainya, aib atau celah yang dapat mengurangi barang tersebut, nilai harga tersebut. Jadi kalau tidak dijelaskan kepada pembeli, maka orang tersebut terjatuh dalam perbuatan haram. Jadi itu sama saja menipu orang kan. Rasulullah mengatakan apa? Man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Suatu hari Rasulullah itu berjalan, lalu berjumpa dengan tukang penjual gandum. Ketika sampai ya di tempat orang yang jual gandum, adkhala yadahu. Rasulullah memasukkan tangannya ke bagian dalam gandum tersebut. Ternyata apa? Fawajada balalan. Rasulullah mendapati ada sesuatu di bagian dalam. Lalu Rasulullah bertanya kepada penjual gandum, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini, wahai penjual gandum? Apa kata penjual gandum itu? Asobsa, terkena hujan wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ala ja'altahu zahiran hatta yahdharhu nas. Man ghasyana falaysa minna. Wahai pedagang gandum, kenapa tidak engkau jadikan yang basah di bagian atas, yang di bagian zahir, supaya nampak? Agar apa? Agar orang-orang yang mau beli apa? Mempadai. Supaya ya tidak membelinya, supaya meninggalkan, supaya mewaspadai. Man ghasyana falaysa minna. Maka barang siapa yang menipu, melakukan penipuan, falaysa minna ilaysa min atqiyana ay la yakunu imanhu kamilan. Maka orang tersebut tidak termasuk umatku yang sempurna imannya. Imannya tidak akan sempurna. Imannya tidak akan sempurna. Jadi orang yang melakukan penipuan, ini sesuatu yang dilarang dalam agama. Termasuk ketika jual beli yang diharamkan, apa tidak mau menjelaskan aib yang ada pada barang tersebut. Ini adalah bentuk satu, kalau harta yang diambil dari barang yang dijual dan tidak mau dijelaskan aibnya, hasil dari akad tersebut itu namanya apa? Dari perkara haram. Ini termasuk juga maksiat perut dan maksiat lain. Ya, jadi perlu kita perhatikan dan perlu kita waspadai. Kehati-hatian dalam masalah hal yang semacam ini adalah jauh lebih penting dan kita utamakan daripada keselamatan dunia. Karena ini ada sangkut pautnya dengan urusan keselamatan seseorang kelak di akhirat. Orang yang ketika melakukan suatu kemungkaran, melakukan suatu larangan dalam melakukan di dunia ini, meski tidak diadili, tidak ada hukuman misalnya di dunia, jangan merasa aman kelak di akhirat akan terhindar daripada minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun harta yang kita gunakan, pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak satu pun yang dibiarkan. Semuanya akan dihisab. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat apapun yang kita lakukan, dari terkecil sampai terbesar dicatat. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sekecil apapun yang kita kerjakan dan sebesar apapun perbuatan yang kita kerjakan, itu semuanya dicatat oleh malaikat, dan di akhirat kita siap ataupun tidak, bersedia ataupun tidak, kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa mengelak, maka pasti disitulah kita harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan kita. Karenanya harus kita hati-hati dalam melakukan pekerjaan apapun. Hendaklah kita berpikir lebih jauh lagi tentang akibat atau hasil daripada apa yang kita kerjakan. Kalau kita benar-benar mengerjakan sesuatu disesuaikan dengan hal-hal, dengan cara-cara yang sudah dibenarkan dalam Islam, maka sungguh beruntung. Tapi kalau seandainya melakukan suatu kerjaan tapi tidak memperhatikan atau bahkan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam, maka harus mempertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat. Jika saja tongkat seberapa besar harganya dan seberapa tinggi nilainya sangat sedikit. Urusan tongkat saja jika oleh seorang harus mampu dan bisa mempertanggungjawabkan nanti, apalagi yang lebih daripada tongkat. Ya, Rasulullah mengatakan, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali mendapatkan celaan darinya. Artinya apa? Kita tidak boleh menggunakan harta sekecil apapun kecuali mendapatkan izin, mendapatkan kerelaan daripada pemiliknya. Jadi apalagi mencuri. Mencuri, yang namanya mencuri ya namanya tidak minta izin. Dicuri, diambil. Ini adalah sebuah kemaksiatan yang harus kita baik. Mungkin untuk sesi pertama kita akhiri, dan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini betul-betul bisa menambah wawasan urusan keagamaan kita, dan mudah-mudahan kita mampu mengamalkan, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tinggi kedudukan serta derajatnya menurut Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah serta bermanfaat, dan kita mampu menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari kepada orang lain sehingga manfaat itu semakin luas dan semakin menyebar. Tentu dengan modal niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja. Mari kita tutup ini tapi dengan baca tahlil, salat istighfar, tapi setelah ini jangan berhenti dulu karena masih ada sisi kedua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama muzakarah ilmu agama, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengkaji ilmu agama, mendalaminya, mengamalkannya. Ini adalah sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu ini. Insyaallah ya, kita akan kembali melanjutkan kitab yang kita kaji, yaitu Mursyidul Hair fi Halli Alfazi Risalati Ibni Asakir, ya, karangan matanya karangan Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Asakir. Sedangkan syarahnya ini adalah karangan guru kita, yaitu Syekh Samir Al-Qadhi hafizahullah ta'ala. Saya akan share dulu. Bentar ya. Kita kemarin sudah sampai walahul ghina. Ya, ini sudah selesai ya, walahul ghina. Bagi yang mempunyai PDF, silakan dibuka. Bagi yang ngeprint itu sudah di halaman 19 ya. Nah, ini. Kalau yang belum punya, silakan dilihat di layar. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, walahul izzu, gitu ya, walahul izzu. Asy-syarhu annahu subhanahu wa ta'ala azizun. Kama qala ta'ala wallahu azizun dzuntiqam. Walahul izzu, walahu maknanya, dan bagi Allah Subhanahu wa taala al-izzu, ya, sifat al-izz. Ya, nanti kita sebutkan maknanya. Ai annahu subhanahu wa ta'ala azizun. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala aziz. Aziz ya, diambil dari kata iz. Ya, kalau masdarnya itu al-iz, kalau ini aziz ya, aziz ala wazni fa'il. Aziz maknanya ketika kita mengatakan Allahu azizun, kita katakan Allah Ta'ala aziz ataupun al-aziz, maka maknanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dikalahkan. Ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini makna daripada azizun. Ya, makanya kalau dalam bahasa Indonesia itu ya diterjemah biasanya ya diterjemah dengan maha perkasa. Ya, maksudnya ya tidak ada
tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala al-Halimi, ya qala al-Halimi, al-Halimi mengatakan wa ma'nahu, dan makna al-aziz bagi Allah Subhanahu wa taala kita katakan disebutkan kepada Allah allazi la yusalu ilaih, artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya lah. Terjemah bebasnya seperti itu. Wala yumkinu idkhalu makruhin, dan tidak ada sesuatu yang bisa memasukkan sesuatu yang tidak disenangi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya intinya ya dari yang dimaksud dengan al-Halimi di sini, makna daripada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang bisa menyakiti Allah taala. Seperti itu. Wa qala al-Khattabi, ya al-Imam al-Khattabi beliau mengatakan al-azizu, al-aziz, kata al-aziz ataupun al-aziz ya bagi Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama bagi Allah taala, maknanya apa? Huwallazi la yughlabu, artinya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dikalahkan. Zakarahul Hafizul Baihaqi, disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi. Jadi perkataan Al-Khattabi ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi. Jadi ini ya penafsiran para ulama tentang makna Al-Aziz, ya, nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Izz, ya, Al-Aziz, Al-Izz. Jadi intinya saya ulangi lagi bahwasanya makna Al-Aziz bagi Allah taala adalah Allah adalah zat yang tidak bisa dikalahkan. Allah adalah zat yang tidak ada sesuatu pun yang bisa menyakitinya. Ya, seperti itu dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, wallahu azizun dzuntiqam. Begitu. Ini makna Al-Aziz ya. Baik, kita lanjutkan. Cuma mengingatkan kembali ke teman-teman bagi yang nanti tidak dapat maknanya dikarenakan kedekatan, bisa ditulis di kolom komentar atau di ruang chat, nanti kita jawab di akhir insyaallah. Nah, qala rahimahullah, beliau juga mengatakan, ini maksudnya Al-Imam Ibnu Asakir, wal baqa'u, dan bagi Allah Subhanahu wa taala al-baqa, yaitu kekekalan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Saya jelaskan sedikit dulu biar nanti ketika baca syarahnya lebih mudah dipahami. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Ya, dan kekalnya Allah Subhanahu wa taala itu dzatiyun. Nah, kekalnya Allah taala itu dzatiyun. Maksudnya baqaullahi dzatiyun itu apa? Allah tidak dikekalkan oleh sesuatu yang lain. Nah, tidak ada sesuatu yang menjadikan Allah taala menjadi kekal. Nah, ini namanya dzatiyun. Berbeda halnya kita ketika berbicara tentang surga dan neraka. Ya, surga dan neraka itu kekal. Ya, dalam Al-Qur'an dijelaskan ya bahwasanya surga kekal, penduduk surga kekal dalam surga, dan neraka kekal, penduduk neraka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Kan begitu, dalam Al-Qur'an seperti itu dijelaskan. Tetapi di sini perlu diingat bahwasanya
kekalnya surga dan neraka itu bukan dzatiyun, ya, bukan kekekalan yang zati. Tadi kita sebutkan apa? Kalau dzati itu tidak ada yang menjadikannya kekal. Surga dan neraka itu memang kekal. Tetapi kenapa surga kekal? Kenapa neraka kekal? Dikarenakan Allah Ta'ala berkehendak menjadikan surga dan neraka kekal. Jadi Allah Ta'ala menjadikannya kekal. Ya, Allah yang menjadikan surga kekal, Allah yang menjadikan neraka kekal. Tetapi kalau dilihat dari zatnya surga, dilihat dari zatnya neraka, maka secara hukum akal ini ya, itu boleh-boleh saja neraka itu punah, boleh-boleh saja surga itu punah. Secara hukum akal seperti itu. Nah, tetapi hukum syarak menyatakan bahwasanya kekal dan surga dan neraka itu kekal. Kenapa? Dikarenakan Allah Ta'ala menghendaki surga dan neraka itu menjadi kekal, begitu ya. Nah, jadi itu bedanya kalau dikatakan kalau kekekalan Allah Subhanahu wa taala itu dzatiyun, ya. Sedangkan kalau kekekalan neraka dan surga itu ghairu dzatiyyin. Nah, seperti itu. Maka dikarenakan Allah Subhanahu wa taala kekal, ya, dikarenakan Allah Ta'ala kekal, maka tidak tertimpa kebinasaan, tidak meninggal, tidak punah, begitu ya. Ya, jadi sesuatu yang ada tanpa permulaan itu pasti ada tanpa akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini secara singkat seperti itu penjelasan di syarah. Saya jelaskan terlebih dahulu biar nanti ketika membacanya lebih mudah untuk kita pahami. Nah, sekarang asyarhu, syarahnya ya. Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala mausufun bil baqa, ini paling atas ya. Allah Ta'ala bersifatan dengan al-baqa. Ya, al-baqa di sini kekal, ya, tidak akan punah. Wa huwa istimrarul wujudi. Al-baqa ini maksudnya apa? Terus menerus ada. Nah, ini baqa. Kekal itu apa maksudnya? Terus menerus ada. Bila turu'i fana'in, tanpa terkena, ini turu ini, tanpa terkena kebinasaan. Ya, Allah Ta'ala kekal selamanya, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah punah, tidak akan binasa. Itu maksudnya. Wa baqa'uhu ta'ala, nah ini ya. Wa baqa'uhu ta'ala, dan kekalnya Allah Ta'ala itu wajibun aklan. Ya, secara akal itu, hukum akal ini adalah wajib. Nah, artinya akal tidak akan diterima, akal tidak akan terima kalau dikatakan Allah Ta'ala itu punah. Akal tidak akan terima kalau dikatakan Allah akan binasa, seperti itu, akan meninggal, mati. Itu nggak akan terima akal itu. Akal sehat mengatakan seperti itu. La yajuzu fil akli, ini artinya tidak boleh dalam hukum akal khilafuhu, ya, berbeda dengan hal tersebut. Artinya mustahil bagi Allah Ta'ala itu tidak kekal. Fala baqiya bihadzal makna illahu, maka tidak ada yang kekal dengan makna seperti ini kecuali Allah Ta'ala. Jadi maksudnya di sini
baqaullahi ta'ala dzatiyun. Seperti saya bilang tadi, kekekalan Allah Subhanahu wa taala itu dzati. Artinya tidak ada yang menjadikan Allah taala kekal. Ya, tidak ada yang membuat Allah taala kekal. Jadi tidak bermakna asalnya Allah itu tidak kekal. Kemudian setelah itu ada sesuatu yang lain yang menjadikannya kekal. Tidak seperti itu. Nah, ini yang maksud dengan baqaullahi ta'ala dzatiyun. Nah. Dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbik. Wa yabqa ini. Baqiya yabqa baqa. Ya, jadi Allah Ta'ala kekal. Wa yabqa dan kekal. Wajhu rabbik ay zatuhu. Artinya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal dan tidak akan pernah punah. Ya. Sekarang yang akan beliau bahas itu tentang kekekalan surga dan neraka. Kan saya sudah jelaskan tadi ya. Nih kita akan sambil baca, kita jelaskan ulang. Wa ammal jannatu wan naru, sedangkan surga dan neraka, famin haitsu zatuhuma, maka dari segi zat keduanya, yajuzu alaihimal fana'u aqlan, secara akal itu bisa saja akan tertimpa kebinasaan. Ya dari segi akal, ya, ini bukan bicara segi syarak ya. Dari segi akal itu bisa saja itu surga itu akan punah. Nah, dari segi akal itu neraka juga bisa punah. Ya, tetapi seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa surga akan kekal, penduduk surga akan kekal dalam surga, neraka akan kekal, penduduk neraka juga akan kekal di dalam neraka. Seperti itu. Maka wajib kita meyakini, kita mempercayai Al-Quran bahwasanya surga dan neraka itu kekal selama-lamanya. Kemudian lanjutkan ini, saya lainkan kata saya bergampang ya. Lakinnahuma, tetapi keduanya yaitu surga dan neraka, baqiyatani, keduanya kekal, biibqaillahi lahuma, yaitu disebabkan dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan keduanya, menjadikan keduanya kekal. Amma baqaullahi fadzatiyun, sedangkan kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dzatiyun. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada yang menjadikannya kekal. Tidak ada sesuatu yang menjadikan Allah Ta'ala kekal. Wa yalzamu min baqaihi, dan yalzam dan mesti ya, min baqaihi, dari kekekalan Allah Ta'ala, baqau sifatihi, ya, kekekalan sifat-sifatnya Allah Ta'ala juga. Jadi maksudnya di sini apa? Dikarenakan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal, maka sifat-sifat Allah Ta'ala juga kekal. Min qudratin, seperti kuasa Allah, wa ilmin, ilmu Allah, wa sam'in, mendengarnya Allah, wa basarin, dan melihatnya Allah, wa masyiatin, dan kehendak Allah, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Di semua sifat-sifat Allah Ta'ala itu juga kekal, dikarenakan sifatnya sifat baru ya, karena sifat baru itu meniscayakan barunya yang bersifatan dengan sifat itu.
Saya ulangin. Barunya sebuah sifat itu meniscayakan barunya sesuatu yang bersifatan dengan itu. Jadi ketika kita bilang baru ya, saya ulangi lagi dalam istilah tauhid maksudnya apa? Sifat ada sesuatu gitu ya, bersifatan dengan sifat makhluk, maka hal itu meniscayakan bahwasanya sesuatu itu juga baru. Ya, sesuatu itu juga makhluk. Nah, ini maknanya. Ini makna perkataan para ulama, hudutsus sifati, ya, barunya sebuah sifat, yastalzimu meniscayakan hudutsaz zati, barunya zat. Ya, seperti itu. Jadi dari sini ya, dari pelajaran saya mungkin ambil sedikit permasalahan di sini, bahwasanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya tentang surga dan neraka, kedua-duanya itu kekal. Kedua-duanya kekal. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau mengatakan tentang surga dan neraka, abadiyatani la tafnayani. Di kedua-duanya ini, baik surga ataupun neraka, ini kekal. Abadiyatani la tafnayan, keduanya tidak akan pernah punah. Cuma ya dengan makna seperti yang kita bilang ya, bahwasanya kekalnya itu dikarenakan Allah Ta'ala menjadikannya kekal. Tapi yang jelas kedua-duanya itu kekal. Nah, dulu ada seseorang namanya Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini mengatakan apa? Surga dan neraka kedua-duanya akan punah. Nah, surga dan neraka katanya kedua-duanya akan punah. Dan disebabkan fatwa ini, ya disebabkan perkataan ini, para ulama mengklaim ya, bahwasanya atau menghukumi Jahm bin Safwan ini keluar dari agama Islam. Ya, seperti itu. Bahkan Ibnu Taimiyah pun dia itu mengkafirkan Jahm bin Safwan atas perkataan ini. Cuma apa yang terjadi? Nah, ini saya cuma sebutkan sekilas ya. Cuma apa yang terjadi? Ternyata Ibnu Taimiyah ini juga mengambil separuh walaupun sebagian dari keyakinan Jahm bin Safwan ini. Dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan bahwasanya neraka itu akan punah. Nah, seperti itu. Jadi kalau Jahm bin Safwan mengatakan surga dan neraka punah dan ini dihukumi keluar dari Islam oleh para ulama, sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Surga itu akan kekal, tetapi neraka itu akan punah. Surganya kekal, tetapi nerakanya tidak kekal, katanya Ibnu Taimiyah. Jadi ini apa? Mengambil separuh dari keyakinan Jahm bin Safwan. Dan hukumnya, bagaimana hukumnya Ibnu Taimiyah? Ya sama dengan hukumnya Jahm bin Safwan. Ya sama-sama hukum keluar dari agama Islam. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya neraka itu kekal dan penduduk neraka akan kekal dalam neraka selamanya. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Ya. Dan mereka tidak akan
keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka orang kafir, mereka tidak akan keluar dari neraka. Artinya apa? Mereka kekal dalam neraka. Ayat yang lain, khalidina fiha, mereka penduduk neraka akan kekal di neraka selama-lamanya. Sekarang pertanyaannya, jika penduduk neraka itu disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya mereka orang kafir ya kekal di dalam neraka selamanya, mereka kekal dalam neraka selamanya, berarti kalau begitu apa, nerakanya juga kekal, kan begitu. Jadi kalau kita memfungsikan akal sehat kita begitu ya, kalau tidak memfungsikan ya lain lagi ceritanya. Ini kalau kita mikir dengan jernih ya, tenang, bukan fanatik buta, maka kita akan sampai kepada keputusan bahwa neraka itu akan kekal. Dikarenakan apa coba? Di dalam Al-Quran itu diceritakan bahwasanya penduduk neraka itu, yaitu orang kafir, akan kekal dalam neraka selamanya. Jadi dikarenakan mereka kekal dalam neraka selamanya, berarti nerakanya juga ikut kekal, kan begitu. Tidak masuk akal, ya tidak masuk akal. Kalau dikatakan orang kafir akan kekal dalam neraka selamanya, tetapi nerakanya tidak kekal. Nah, gimana itu? Yang seperti ini kan tidak masuk akal itu. Tidak masuk tidak masuk akal kalau dikatakan orangnya ada seseorang kekal dalam neraka. Orang ini kekal dalam neraka selamanya, tapi nerakanya tidak kekal. Ya gimana toh? Jadi kalau nerakanya nggak kekal, berarti orangnya juga tidak kekal dalam neraka, kan begitu. Nerakanya juga sudah tidak ada kok, gimana mau kekal di neraka? Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan juga diikuti oleh para pengikutnya, begitu ya, di kampus-kampus sebagian di kampus-kampus Wahabi yang sudah tinggi ini juga diajarkan. Ya. Maka di sini apa, tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Apalagi istilahnya nanti ya kan, pertanyaan dasarnya lagi apa coba, kita mau bantah gitu dengan mudah. Penduduk neraka itu, ya, kalau dikatakan neraka itu tidak kekal, artinya neraka akan punah. Penduduk neraka itu mau dikemanain? Jadi penduduk neraka itu mau dikemanain itu? Kalau nerakanya tidak punah, begitu ya. Nerakanya itu tidak kekal. Penduduk neraka itu mau dikemanain itu? Di surga kan tidak ada tempat kecuali neraka, dan di akhirat nanti tidak ada tempat kecuali neraka dan surga, begitu. Ya kan? Sekarang nerakanya punah. Terus mau dikemanain orang-orangnya? Mau dimasukkan ke surga? Orang kafir masuk surga, mau kemana itu? Enggak, apa namanya, surga itu haram. Maksudnya, bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan syirik, tidak membawa iman, meninggal dalam keadaan kafir. Nah, itu mereka tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surga selama-lamanya. Jadi pertanyaannya, kalau penduduk surga itu, kalau neraka itu punah, penduduk neraka itu mau dikemanain? Ini dia. Ini pertanyaan yang mereka tidak akan bisa jawab. Kalau dikatakan mereka meninggal, tidak ada istilah meninggal lagi nanti di akhirat. Tidak ada istilah meninggal lagi di akhirat nanti. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya di hari kiamat nanti, nanti ketika penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, nanti akan didatangkan sebuah kematian itu. Kematian itu akan didatangkan, dirubah bentuk menjadi seekor kambing. Kematian itu dirubah bentuk menjadi seekor kambing, kemudian disembelih begitu. Akhirnya apa? Setelah itu ada yang menyeru bahwasanya itu apa namanya, khuludun la maut.
ini akan kekal, tidak ada kematian lagi. Jadi kekal, yang ada hanyalah kekekalan dan tidak ada kematian lagi. Nah, ini dia. Ketika nanti seperti itu di akhirat. Ya, yang penduduk surga yang aslinya sudah senang gitu kan, mendapatkan kenikmatan, dengan mendengar seruan itu tambah senang lagi. Penduduk neraka yang memang aslinya sedih mendengar hal itu ya tambah sedih lagi. Gitu ya. Jadi dalam persaksian hadis ini apa coba? Di akhirat nanti tidak akan ada yang meninggal. Sudah. Khuludun la maut. Yang ada hanya kekekalan dan tidak akan ada kematian. Jadi pertanyaannya, penduduk neraka itu mau dikemanain kalau dikatakan bahwasanya neraka itu akan punah. Nah, jadi ini sedikit faedah ya bertentangan dengan bantahan terhadap mereka yang menyatakan bahwasanya neraka ini akan punah. Ya, bahwasanya neraka ini akan punah katanya. Dan ini jelas bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma' para ulama. Baik. Kita lanjutkan kembali. Ini paling atas ya. Nih, qala rahimahullah. Nah, beliau pengarang mengatakan walahul hukmu, dan bagi Allah Subhanahu wa taala al-hukmu, hukum. Artinya apa? Annahu subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Ta'ala yahkumu bima yurid. Artinya Allah Ta'ala menghukumi segala sesuatu bima yurid, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghendaki sesuatu itu dihukumi dengan haram, sudah bila hukumnya Allah hukumnya haram. Menghendaki sesuatu hukumnya wajib, maka Allah Ta'ala wajibkan itu. Menghendaki hukumnya boleh, ya sudah diperbolehkan. Intinya apapun, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumi segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya. Ini makna perkataan muallif walahul hukmu. Ini kita sudah menjelaskan 3 ini. Yang pertama walahul izzu wal baqa'u, ya, walahul hukmu. Sekarang wal qada'u, dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala al qada'. Ya. Baik. Bentar ya. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu ya, pertemuan kita pada kali ini. Insyaallah taala tentang masalah qada ini ya, kita jelaskan di pertemuan berikutnya agar tidak terputus begitu. Yang penting bagi saat ini kita adalah menanamkan dalam diri kita untuk terus memacu semangat gitu, untuk belajar ilmu ahli sunnah wal jamaah dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Baik, kalau teman-teman ada yang tidak difahami dari apa yang telah saya sampaikan, atau ada lafaz atau maknanya tidak diketahui, bisa ditanyakan ya.
Ya memang masalah ini ya, memang ada disebutkan di sebagian tafsir bahwasanya anjingnya katanya Ashabul Kahfi itu juga akan masuk surga. Tetapi riwayat ini kata para ulama yang ahli tahqiq ya, itu tidak benar, riwayatnya tidak benar. Ya, itu saja yang bisa saya jawab coba di sini. Iya, barakallahu fiik. Nah, ini saya cuma tinggal nunggu barangkali ada yang kurang difahami dari apa yang telah kita sampaikan. Kalau memang tidak ada ya kita tutup. Nah, kita tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman sekalian, saya tutup pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, barokah, dan hendaknya kita terus murojaah diulangi lagi apa yang kita pelajari agar tambah melekat di hati kita. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.